Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di kanal yang selalu setia menghadirkan informasi mendalam, terverifikasi, dan bebas hoaks, khusus untuk kamu yang haus fakta dan data akurat. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Ya, betul sekali. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 disebut cerah oleh salah satu media Malaysia ternama Stadium Astro. Tapi, apakah benar peluang itu realistis? Apa yang membuat media luar negeri optimis? Bagaimana perjalanan timnas Indonesia hingga mencapai fase penting ini? Dan seperti apa sebenarnya mekanisme kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang sering membingungkan? Semua akan kita bedah tuntas berdasarkan data, fakta, dan rekam jejak yang tak terbantahkan. Jadi, simak videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang dapat info valid seputar sepak bola nasional. Yuk, kita mulai. Media Malaysia, gabung Arab dan Irak di grup B. Peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 cerah. Media Malaysia, Stadium Astro, menyebut timnas Indonesia memiliki peluang yang cerah untuk bisa merebut tiket ke putaran final Piala Dunia ke 2026. Adapun grup A terdiri dari Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dari dua pertemuan, skuad Garuda bisa meraih 1 kemenangan dan 1 imbang. Peluang timnas Indonesia. Stadium Astro mengulas peluang timnas Indonesia menghadapi dua lawan berat ini di grup B. Mekanisme kelolosan pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini hanya pemuncak klasemen dari grup A dan B yang nantinya bakal otomatis lolos ke putaran final. Keduanya bakal kembali berjumpa sebanyak 2 kali dalam format home dan away. Di babak ini, wakil AFC tersebut bakal bersaing dengan konfederasi lainnya untuk merebut tiket ke Piala Dunia ke 2026. Namun, bagi penghuni peringkat kedua, peluangnya masih terbuka. Menurut mereka, ada harapan yang cerah bagi anak asuh Patrick Kluivert itu untuk bisa bersaing melawan Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, AFC, CF, CONMIB dan OFC masing-masing hanya bisa mengirimkan satu wakilnya untuk bersaing di fase krusial ini. Pada pertandingan pertama, skuad Garuda akan terlebih dahulu menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober tahun 2025 di King Saud University Stadium, Riyadh. Adapun laga kedua melawan Irak berlangsung di tempat yang sama pada 11 Oktober tahun 2025. Namun, optimisme muncul karena rekam jejak terbaru cukup mengejutkan. Timnas Indonesia disebut memiliki peluang yang cerah saat bersaing menghadapi Arab Saudi dan Irak yang tergabung di grup sama pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak undian grup atau drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menempatkan timnas Indonesia di grup B bersama kedua negara tersebut. Namun, timnas Indonesia mencatat sejarah manis pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 6 September tahun 2024. Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Riyadh. Media Malaysia, Stadium Astro, menyebut timnas Indonesia memiliki peluang yang cerah untuk bisa merebut tiket ke putaran final Piala Dunia ke 2026. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi ulasan tersebut. Peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen utama Piala Dunia tampak cerah ketika mereka tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak untuk kualifikasi ke-4 Oktober mendatang, tulis Stadium Astro dalam ulasannya, Kamis 17 Juli tahun 2025. Satu di antara modal terbesar bagi timnas Indonesia yang disebut Stadium Astro ialah hasil melawan Arab Saudi pada putaran ketiga lalu. Sebagai catatan, Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi pada babak kualifikasi ketiga di Riyadh pada 6 September tahun lalu, sebelum mengalahkan lawan tersebut 2-0 di Jakarta pada 19 November tahun 2024, tulis Stadium Astro. Indonesia memiliki catatan pertemuan yang kurang berpihak dalam beberapa dekade terakhir. Namun, dalam 2 laga uji coba tahun lalu, Indonesia sempat membuat Irak kewalahan meski berakhir kalah tipis.
Nantinya kedua tim yang menjadi runner-up dari masing-masing grup akan kembali bertemu pada ronde kelima. Mereka mengisi posisi vital yang selama ini jadi titik lemah. Tim pemenang dari pertandingan ronde kelima ini akan menjadi wakil Asia pada babak Interconfederation Playoffs. CONCACAF akan mendapatkan 2 wakilnya di fase playoff ini. Namun, statistik menunjukkan rata-rata kebobolan Indonesia menurun drastis sejak 2023. Kabar timnas Indonesia yang tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang mengejutkan sekaligus membangkitkan optimisme. Proses drawing grup ini berlangsung dengan tensi tinggi, mengingat hanya 2 grup yang tersedia grup A dan grup B dengan format 3 tim per grup. Sistem ini berbeda dibanding kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Format kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengalami perubahan karena penambahan slot Piala Dunia menjadi 48 tim, bukan lagi 32 tim. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC mendapat jatah 8,5 slot, artinya 8 tim lolos otomatis, sementara 1 tim berhak mengikuti babak Interconfederation Playoffs melawan wakil konfederasi lain. Pada putaran keempat ini, hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, 3 negara tuan rumah Piala Dunia ke-2026. Bagi Indonesia, ini fase kualifikasi tersulit sepanjang sejarah, karena harus menyingkirkan raksasa Asia Barat yang punya tradisi tampil di Piala Dunia. Arab Saudi bukan lawan sembarangan. Mereka adalah langganan Piala Dunia, dengan pengalaman tampil di putaran final sebanyak 6 kali, termasuk di Qatar 2022 lalu. 19 November tahun 2024, skuad Garuda membuat kejutan besar dengan menaklukkan Arab Saudi 2-0 di Jakarta. Hasil ini bukan kebetulan semata. Patrick Kluivert yang baru ditunjuk sebagai pelatih kepala membawa gaya bermain yang lebih berani menyerang, pressing tinggi, dan penguasaan bola yang disiplin. Irak juga bukan lawan ringan. Tim berjuluk The Lions of Mesopotamia punya reputasi tangguh di Asia. Perbaikan mental bertanding di laga besar jadi modal penting Garuda Muda melawan Irak nanti. Sejak dipegang Patrick Kluivert, timnas Indonesia mengalami revolusi di beberapa lini. Beberapa faktor pembeda di kualifikasi kali ini adalah skuad campuran lokal diaspora. PSSI berani memanggil talenta diaspora seperti Ragnar Oratmangun, Iver Jenner, hingga Sandy Walsh. Pertahanan lebih solid di era sebelum 2022, lini belakang timnas kerap jadi bulan-bulanan tim besar Asia. Mental bertanding membaik, keberhasilan menahan imbang dan bahkan menang lawan tim unggulan Asia menunjukkan Indonesia tak lagi inferior. Pendekatan psikologis dan taktik disiplin Kluivert terbukti manjur. Dukungan supporter atmosfer GBK Jakarta jadi senjata empuh. Arab Saudi merasakannya November lalu, di mana tekanan supporter membuat mereka kesulitan membangun serangan. Stadium Astro menilai, peluang Indonesia cerah bukan tanpa alasan. Antusiasme publik sangat besar. Media sosial dibanjiri dukungan. Tiket home match diprediksi habis dalam hitungan jam. Jika lolos, Indonesia akan mengukir sejarah modern. Pertama kali ke putaran final Piala Dunia Senior. Secara hitung-hitungan, Indonesia punya peluang di beberapa skenario. Skenario ideal, Indonesia sapu bersih kemenangan, jadi juara grup, lolos otomatis. Skenario realistis, Indonesia menang kandang, minimal imbang tandang. Jika finish runner-up, masih ada jalur ronde kelima. Skenario terburuk, gagal bersaing, gugur di fase grup. Kunci utama lolos, menang di kandang, tak bola terpeleset. Mencuri poin di tandang, hasil imbang di Riyadh sudah bukti nyata. Konsistensi fisik dan mental. Patrick Kluivert sendiri sudah mempersiapkan TC jangka panjang, termasuk uji coba melawan tim dari Eropa dan Amerika Latin sebagai simulasi menghadapi tim bertipikal agresif. Jika hanya finish runner-up, Indonesia belum habis harapan. Mereka akan masuk ronde kelima. Bertemu runner-up grup sebelah A, formatnya home dan away. Pemenang ronde kelima masuk Interconfederation Playoffs, bertarung dengan
1 wakil OFC Oceania, 1 wakil CAF Afrika, 1 wakil CONMEBOL Amerika Selatan, 2 wakil CONCAF Amerika Utara. Babak playoff ini menggunakan format single match di tempat netral. Pemenang dapat tiket terakhir Piala Dunia. Banyak analis menilai Indonesia punya kans 50-50 bersaing dengan Irak. Arab Saudi memang tetap favorit juara grup, tetapi performa Indonesia di Riyadh dan Jakarta jadi alarm bagi tim Timur Tengah tersebut. Pakar sepak bola Asia, John Duerden, menulis di kolomnya bahwa Indonesia adalah tim Asia Tenggara paling berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Hal ini didukung infrastruktur sepak bola, naturalisasi pemain diaspora, serta regenerasi pemain muda. PSSI berharap momentum ini diikuti prestasi nyata, bukan sekadar euforia. Mimpi yang dulu hanya angan kini mulai terlihat di depan mata. Mampukah skuad Garuda menjawab optimisme ini? Nah, Sobat Cek Fakta, itulah ulasan panjang peluang Timnas Indonesia menembus Piala Dunia ke 2026. Apakah kamu optimis? Atau punya prediksi lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dapat informasi sepak bola Indonesia tanpa rumor, tanpa hoaks, hanya fakta. Sampai jumpa di konten Cek Fakta berikutnya. Salam Garuda!